Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nabiha Isra dengan NIM 2022310832. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin terkait teori perdanaan pensiun, di mana dengan adanya video ini, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori perdanaan pensiun. Selanjutnya kita masuk ke materi penjelasan, di mana terdapat 6 poin materi penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian dana pensiun. Yang kedua, fungsi dana pensiun. Yang ketiga, jenis-jenis program dana pensiun. Yang keempat, asumsi aktuaria. Yang kelima, fungsi-fungsi aktuaria. Yang keenam dan yang terakhir, cara menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun beserta contohnya. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian dana pensiun. Di mana dana pensiun adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun bertujuan menyediakan manfaat keuangan bagi pekerja atau peserta ketika mereka mencapai usia pensiun atau mengalami cacat tetap atau meninggal dunia. Manfaat ini umumnya diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan atau sekaligus secara sederhana. Dana pensiun adalah tabungan jangka panjang yang dikumpulkan selama masa kerja untuk memberikan penghasilan saat seseorang tidak lagi bekerja. Adapun pengertian menurut undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Artinya, dana pensiun adalah entitas yang sah secara hukum dan berfungsi mengatur, menghimpun iuran dan menginvestasikan dana tersebut, serta membayarkan manfaat sesuai ketentuan program pensiun. Selanjutnya poin kedua, yaitu fungsi dana pensiun, di mana dana pensiun memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan dan ketenagakerjaan suatu negara. Fungsi dana pensiun tidak hanya sebatas sebagai tabungan hari tua, tetapi juga mencangkup beberapa aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Terdapat beberapa fungsi dana pensiun. Yang pertama, menyediakan jaminan di hari tua. Fungsi utama dana pensiun adalah memberikan penghasilan yang layak kepada peserta ketika mereka sudah tidak lagi bekerja karena pensiun. Penghasilan ini memungkinkan peserta tetap hidup secara mandiri tanpa bergantung pada anak, keluarga, atau bantuan sosial negara. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dana pensiun merupakan bagian dari kompensasi tidak langsung yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan. Program pensiun yang baik menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masa depan karyawannya dan menjadi motivasi tambahan untuk tetap loyal dan produktif. Selanjutnya yang ketiga, mendorong stabilitas keuangan jangka panjang. Dana pensiun berfungsi sebagai tabungan jangka panjang bagi para peserta, yaitu para pekerja atau karyawan yang secara rutin menyetorkan iuran selama masa aktif bekerja. Iuran tersebut tidak hanya dikumpulkan tetapi juga dikelola dan diinvestasikan untuk digunakan puluhan tahun kemudian ketika peserta telah memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir, meningkatkan investasi nasional. Dana pensiun mengelola triliunan rupiah yang berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja. Dana ini tidak disimpan begitu saja, tetapi diinvestasikan secara strategis dan berbagai instrumen keuangan dari sektor ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis program dana pensiun, di mana di sini terdapat dua jenis-jenis program dana pensiun. Yang pertama, program manfaat pasti atau Definite Benefit Plan atau DBP, di mana
Program manfaat pasti adalah jenis dana pensiun yang dimana besarnya manfaat pensiun yang akan diterima peserta telah ditentukan terlebih dahulu dalam rumus yang mengacu pada variabel tertentu. Biasanya, masa kerja dikali gaji pokok dikali faktor persentase tetap. Yang kedua, program iuran pasti atau Definite Contribution Plan atau DCP. Program iuran pasti adalah program pensiun di mana jumlah iuran ditetapkan sejak awal, baik oleh peserta, pemberi kerja, atau keduanya. Namun, manfaat pensiun yang akan diterima peserta tergantung pada hasil akumulasi dan pengembangan dana iuran selama masa kerja. Artinya, tidak ada jaminan besar manfaat pensiun karena hasil investasi bisa naik atau bisa turun. Selanjutnya kita masuk ke asumsi-asumsi aktuaria, di mana pada asumsi-asumsi aktuaria ini terdapat 2 poin, yaitu asumsi demografis dan asumsi finansial. Di mana asumsi demografis berkaitan dengan karakteristik dan perilaku peserta dana pensiun, serta bagaimana mereka memasuki atau meninggalkan program. Ini mencangkup tingkat mortalitas atau kematian. Tingkat mortalitas atau kematian merupakan estimasi probabilitas kematian peserta dalam setiap usia tertentu. Digunakan untuk menghitung kemungkinan berapa lama pensiunan akan hidup dan menerima manfaat. Yang kedua, tingkat morbiditas atau cacat atau sakit kronis. Ini menunjukkan kemungkinan peserta menjadi tidak mampu bekerja secara permanen sebelum usia pensiun dan memengaruhi pembayaran manfaat pensiun dini karena cacat. Dan yang ketiga, tingkat pengunduran diri. Ini menunjukkan kemungkinan peserta berhenti bekerja atau keluar dari program sebelum usia pensiun. Dan jika peserta keluar sebelum memenuhi masa kerja minimum, manfaat bisa dibatasi atau hangus. Dan ini mempengaruhi kebutuhan perdanaan karena jumlah peserta yang aktif bisa berubah-ubah. Yang keempat, usia pensiun normal. Usia di mana peserta berhak menerima manfaat pensiun penuh. Dan di Indonesia umumnya usia 55 atau 56 tahun, tetapi bisa berbeda tergantung ketentuan program. Dan usia ini sangat mempengaruhi lamanya pembayaran manfaat pensiun. Dan yang terakhir, tingkat pernikahan, di mana persentase peserta yang diperkirakan memiliki pasangan, suami atau istri pada saat pensiun atau meninggal dunia. Selanjutnya poin kedua yaitu asumsi finansial, di mana asumsi finansial ini berkaitan dengan faktor ekonomi dan pasar keuangan yang memengaruhi dana pensiun, termasuk inflasi, imbal hasil investasi, dan pertumbuhan gaji. Ini mencangkup tingkat pengambilan investasi, di mana tingkat pengambilan investasi ini merupakan estimasi rata-rata hasil investasi tahunan dari dana yang dikelola dan digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan aset dana pensiun. Dan yang kedua, kenaikan gaji tahunan, di mana estimasi tingkat pertumbuhan gaji peserta setiap tahun baik karena inflasi, promosi, atau peraturan perusahaan. Nah, dalam program manfaat pasti atau DBP, karena manfaat dihitung berdasarkan gaji terakhir, asumsi itu sangat penting. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tingkat inflasi. Nah, di mana tingkat inflasi ini digunakan untuk menyelesaikan proyeksi nilai uang di masa depan terhadap daya beli saat ini. Inflasi mempengaruhi besarnya gaji, biaya hidup, dan kadar manfaat pensiun yang disesuaikan dengan realnya. Dan biasanya diselesaikan dengan data band atau proyeksi makroekonomi. Dan yang terakhir, tingkat diskonto digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari manfaat pensiun ke masa depan. Poin selanjutnya, fungsi-fungsi aktuaria. Nah, terdapat beberapa fungsi-fungsi aktuaria. Yang pertama, menilai kewajiban aktuaria atau actuarial liability. Ini menghitung berapa besar kewajiban yang harus dicadangkan untuk membayar manfaat pensiun. Dan yang kedua, menentukan iuran.
Artinya menghitung besarnya iuran yang dibutuhkan untuk menjamin pembayaran manfaat di masa depan. Dan yang ketiga, mengevaluasi kesehatan keuangan dana pensiun. Artinya memberikan laporan berkala tentang posisi keuangan dana pensiun. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, jika dana tidak cukup, aktuaris memberi saran untuk menyelesaikan iuran atau manfaat. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu cara menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun beserta contohnya. Bagian A, contoh perhitungan kewajiban aktuaria atau program manfaat pasti. Misalnya, gaji terakhirnya itu 10 juta, masa kerjanya 20 tahun, faktor manfaat pensiun 2% dikali masa kerja dikali gaji. Umur pensiun 55 tahun, diskontonya itu 6% per tahun, harapan hidup setelah pensiun 20 tahun. Selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, hitung manfaat tahunan. Manfaat tahunannya itu dikalikan dengan masa kerja dikali dengan gaji terakhir. Dan di sini masa kerjanya itu 20 tahun dan gaji terakhirnya itu 10 tahun. Dan faktor manfaat pensiunnya itu 2%. Jadi 2% dikali 20 dikali 10, hasilnya itu 4 juta per tahun. Langkah kedua, kita hitung nilai kini manfaat pensiun anuitas selama 20 tahun. Gunakan rumus nilai kini anuitas. BF sama dengan M dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dikurang I, dimana M-nya itu tadi sudah didapatkan, yaitu 4 juta. Jadi 4 juta dikali 1 dikurang 0,6, kan tadi diskontonya itu 6%, jadi diulatkan menjadi 0,6. Dan N-nya itu 20 tahun, jadi 1 dikurang 0,6 pangkat 20 dibagi dengan 0,06, jadi hasilnya itu 46,3 juta. Jadi kewajiban pensiun untuk satu peserta adalah 46.300.000. Selanjutnya, yang kedua, contoh perhitungan iuran atau program iuran pasti. Misalnya, gaji bulanannya itu 10 juta, iurannya 5% dari gaji, total masa kerjanya itu 30 tahun. Asumsi imbal hasil investasi 7% per tahun. Iuran bulanannya itu tadi kan 5% dikalikan dengan gaji bulanan, jadi 5% dikali 10 juta sama dengan 500. Nilai akumulasi iuran setelah 30 tahun atau future value of annuity BF sama dengan C dikali 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 dibagi R, dimana tadi sudah diketahui C nya yaitu 500. Jadi 500 dikali 1 ditambah 0,07, di sini 0,07 kan tadi asumsi imbal hasilnya itu 7% dan dibulatkan menjadi 0,07, dan ini 360 kan tadi total masa kerjanya itu 30 tahun. Jadi 30 tahun dikali 12 yaitu 360 dikurang 1, jadi 1 ditambah 0,07 pangkat 360 dikurang 1 dibagi dengan 0,07, dan hasilnya itu 610 juta. Jadi dana yang tersedia saat pensiun diperkirakan sebesar 610 juta.